kira 1922. Kopi, pas kopi. Siapa yang disambang ibu? Ibu kandung. Iya iya. Oh iya, penarian. Itu siapanya? Suaminya ini berarti? Suaminya ibu. Iya, suaminya almarhum. Lah ya suaminya ini. Betul ada. Nanti bapakmu percaya begini enggak? Nanti ngomong aja, ibaratnya Pak, siapa tahu kalau dengar suaranya ibumu kayak lebih tenang gitu loh. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan untuk bisa bicara ya. Kalau nggak bisa bicara itu, ini tadi tidak saya terangkan. Nanti siap kecewa, siap bingung, siap jadi nggak baru percaya. pertama, Bu. Nanti Terus, responnya harus gimana, Bu? Lah ya, Ya coba diterangkan. Terus Ibu mohon maaf, nanti kalau ngomong yang agak rendah, walaupun sudah tahu karakter ibunya kayak apa, tetap harus rendah karena jangan disamakan orang mati dengan orang hidup gitu. Terus nanti siap bingungnya ya kita yang narik itu, saya bisanya narik sama melihat aja sekilas. Wancet oi. Mau lompat. Dipasur apa? Ojo dipateni. Kakek bener. Terus Bu, lah Mbak Rosi nanti kita masukkan mediator itu, Mbak Rosi bisa merasakan dan bisa melihat. Alhamdulillah Lindi juga bisa omongan di dalam, jadi informasinya lebih bagus gitu. Semuanya pelantara ya Bu. Jadi lah makanya nanti mudah-mudahan bisa ngomong. Bila tidak mau, makanya nanti kecewanya itu nggak bisa ngomong Bu, karena Ibu nunggu sampai mulai pagi sampai malam ini ternyata ditarik nggak bisa ngomong. Itu tergantung amal ibadah almarhumnya. Jadi tidak sama, tidak semua almarhum itu bisa ngomong, tergantung amal ibadahnya gitu nggih. Lek Gusti Allah nanti diizini untuk bisa bicara ya bisa bicara, kalau enggak ya nggak bisa nih Bu nggih. Gitu. Terus nanti Ibu siap mendoakan yang sangat-sangat ya. Karena kalau sudah ditarik gini, tergantung, saya juga nggak tahu entah diambil orang untuk ilmu hitam atau enggak, saya juga belum tahu gitu nih. Jadi makanya kita doa ya Bu. Durasinya 15 menit. Pak tisu. Aduh ya Allah. Bapakmu juga kayak sedih gitu loh orangnya, bapakmu ini. Aduh, masa tua jangan dibikin sedih Pak, nanti meninggalnya sedih. Jangan Pak, kita sudah pelajaran di sini Pak. Iya. Jadi jangan selalu sedih, pasrah sama Allah. Is opo sing dielok, sing dikei Gusti Allah ya kita ikuti. Ikuti takdirnya Allah saja. Kita ikuti takdirnya Allah saja. Kita diberikan seperti ini, diberikan seperti ini, kita terima saja. Yang penting kita ikhtiar Bu. Bagaimana caranya untuk tidak terlalu nemen-nemen seperti itu. Dosanya nggak nemen ya. Berdoa ya Bu. Adik, jangan mandar-mandar dulu Adik. Ini penarikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah anak. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf Bu ini. Apunten Ibu. Assalamualaikum. Mohon maaf nggak sopan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada anaknya Bu. Sampai di sini Bu. Di sebelah sini Bu. Karena dia bisa melihatnya ke sana. Pelan-pelan ya Bu. Assalamualaikum Om. Mbak Tis pengen tahu keadaannya Mama gimana. Mama kondisinya gimana? Ibunya tidak bisa ngomong. Mudah-mudahan Allah memberikan bisa ngomong. Ibu.
tapi mama keburu pergi. Ibu didoakan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, Bu. Oh, Ini ibunya sedih sekali. iya. Atis minta maaf ya, mau nggak bisa membahagiakan mama. Terus ibunya seperti tidak punya tulang. Pengen tahu kondisinya mama kenapa. Soalnya waktu Balkis berdoa peluk mama tapi bukan mama. Yang dipeluk malah jin itu kenapa ya, Ma? Bu, Ma, kita doakan untuk agar Allah mengampuni ya, Ma ya. Ibu tenang gitu. Ma, mama tenang di sana ya, Ma. Sama papa di sini doakan mama. Ma, kenapa jangan sedih? Semoga mama diampuni dosa-dosanya sama Allah. Diberi tempat di sisinya yang baik, Ma. Bapaknya ikut bilangnya. Ma, ada papa loh, Ma. Ma, Pak, sini Pak. Bapaknya aku mikir, Bu. Papanya mikir nanti. Pak, ngomong Pak. Minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ma. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, Ma ya. Dimaafkan segala kesalahanmu. Diterima segala amal ibadahmu. Ma. Semoga engkau tenang di sana, Ma. Sudah, Ma. Kita ambil ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Celek. Nunggu baca menurut gigi kecil. Oh, duduk sana, Pak, Bu. Ya. Maaf ya. Ibu. Oh ya. Kok kakak di rumah sakit terus lagi kumah begini. Oh, sedotannya enggak enak, Ton. Enak. Sedotan. Sedotan. Ya Allah, meripatnya sampai ke kiri terus begitu ya. Karena Terima kasih. Dah. Donat prim, akali. Aduh. Ya aku duduk pun ininya kayak tidak bisa dibuat duduk begitu ya. Maaf ya, saya nunggu Bu Ning. Saya jelasinnya. Ibumu dari dulu Islam? Islam sejak lahir. Islam sejak lahir. Ini aku lihat, maaf ya sebelumnya ya, entah benar atau salah, yang jelas tuh semasa hidupnya tuh dia selalu sedih terus gitu loh. Sedih terus nelongso atine. Nah, pas meninggalnya itu dibawa sampai meninggal. Jadi bapak ini tuh sama dia tuh nggak tahu kenapa, entah dikasih apa gitu, kayak senengnya tuh nggak begitu kelihatan gitu loh, Bu. Jadi di hatinya tuh ngena, sedihnya mendalam. Terus ibumu ini tipenya sensitif dan baperan. Jadi kadang nggak apa-apa tuh dikira orangnya nggak suka, dikira orang lain tuh kayak ngomongin ibumu, dikira anaknya tuh kayak nggak seneng sama orang tua begitu loh. Jadi sensitifnya tuh tinggi, bener begitu, Bu? Nah, karena suka menyendiri masalahnya. Suka menyendiri, suka diem ya orangnya. orangnya biasa. Kadang ngomong, cuman sebelum meninggalnya ini terlalu ngenes hatinya. Jadi banyak diem. Kalau mudanya sih ya biasa. Nah, ini kalau menurut aku pelajaran bagus. Kalau orang sekarang apalagi anak muda kan baperan kayak biasa, sensitif kayak biasa, tapi ternyata itu juga berdampak loh kalau kalian mati begitu loh. Ternyata bukan harus jadi orang jahat untuk matinya sengsara, tapi orang yang baperan, sensitif tinggi, ibaratnya main perasaannya sendiri, itu pas meninggal ya akan sama dengan ketika dia hidup. Lawang harusnya hidup tuh bersyukur, ya Allah terima kasih dikasih nafas, ya Allah terima kasih rezeki hari ini. Bukan terima kasih begitu malah anak disuuzoni, suami disuuzoni begitu.
Nggak karena boleh. sarafnya kena. Kalau aku lihat sarafnya kena. Kalau aku lihat ini semasa hidupnya sarafnya sudah kena. Mikir Jadi nemen ya Bu ya. pemikirnya tinggi. Pemikir tinggi. Jadi gampang sekali apa-apa dipikir, apa-apa dipikir gitu. Iya. Jadi merasanya orang ada yang nggak suka, padahal ya biasa. Padahal biasa aja. Terus anak juga Sebetulnya mohon sayang ya, Bu. maaf, sebetulnya sampean juga begitu kan? Ini yang perempuan ini. Iya, Lah sampean begitu apa enggak? sensitif dan baperan. Suka menganalisa. Sampean nggak suka itu? Sedih. Nggak ketakutan, nggak nyaman, Marah. kan sampean gitu. Ini lebih ketersinggungan dan sensitif kalau Lah ibu sampean lebih tinggi daripada sampean cuma. Nggih. Iya. Makanya sampean udah dapat keturunan dari ibu, warisan dari orang tua ini. Jadi makanya dilawan, jangan sampai itu. Sampean telateni dulu aja ke sini. Nanti tak ambili. Nanti tadi netral. soalnya hatinya tuh simbol jeglong. Jeglong tuh biasanya sensitif tinggi dan sedih. Nah, Bapak ini juga banyak diemnya ya, Pak ya. Kenapa, Pak? Dari dulu banyak diamnya ya. Dan ibumu ini bukan di alam kubur tapi ikut diambil itu. Soalnya diambil orang. ya, jadi kalau dimasukkan ke badan orang untuk ilmu hitam. ya orangnya ya sedih begini jadinya. Ini ibunya, ini aku ngambil tadi di badan orang. Makanya agak berat ini tadi aku nariknya. Nariknya Ini berat, magnetnya. aku ambilnya di badan orang. Sudah dibuat orang untuk ilmu hitam ini. Jadi orang yang dimasukin ini, orangnya ya gampang diem, udah nggak peduli sama siapa-siapa, ya sedih terus, tahu-tahu nangis, gitu-gitu. Nanti stres. Iya, terus ingin bunuh diri, begitu. Enggak, kalau ditanya cuma iya. Enggak. Oh, masa tadi diem dong? Ya begitu kalau orang dimasuki ini ya begitu. Sama Terus berarti ya? bisa-bisa orang yang tak tarik ini tak tarik ibunya, tak tarik ini orangnya bisa sembuh loh ini. Iya bisa sembuh karena dimasukkan pada orang laki-laki loh ini. Dan energi ibumu ini termasuk kuat. Kuat dalam pengaruhi yang dimasuki. Kan kadang ada setan itu meskipun menjadi ilmu hitam dia ya mau sekedar nempel-nempel. Tapi kalau ibumu ini kenapa energinya kuat? Soalnya dia menguasainya dahsyat dengan perasaannya yang sedih dan sensitif plus tersinggungan itu. Jadi kalau orang ngomong sudah nggak mau respon, mengikuti sedihnya tok gitu. Iya Bu, waktu ibu saya sakit itu kan saya minta petunjuk sama Allah ya. Ibu saya sakit apa saya mikir gitu. Terus tiba-tiba dikasih petunjuk itu saya peluk ibu tuh, saya meluk gitu. Tapi yang saya peluk tuh bukan ibu, jin. Jinnya malah ngomong, kamu tuh dibikin nggak bisa kawin sama keluarga itu, mantan suami saya kayak gitu. Terus ya kalau mau saya bisa bunuh mereka gitu kan. Terus saya bilang ya ngapain gitu. Masa saya mau nyuruh kamu bunuh orang gitu. Gitu aja, pas gitu aja langsung saya sadar bangun. Jadi itu makanya saya curiga ibu tuh ada apa-apa, kenapa sakitnya itu enggak. Memang ada apa-apa. apa-apa. Dan di matanya Mbak ini ada jin bener. Dan itu nanti takutnya kamu dibuat sama kayak ibumu, soalnya bibit stresnya di kamu sudah ada. Kan tadi aku kan, Di mata dan di ya pikiran. di badan ya di Semua. hati paling utama di hati. Di hati, pikiran, otak. Penglihatan. Nah, ini baru ya. Oi. Ayo udah. Ayo nih. Enggak. Yang membuat itu kira-kira orang lain apa mas? Gak usah nyari itu Bu, yang penting sembuh saja. Maksudnya supaya waspada gitu. Sebenarnya nyari itu ibumu sendiri. Waspada nggak bisa. Ibumu di pertengahan umurnya, soalnya dia tuh kayak ngerasa punya keluarga tapi nggak kayak punya keluarga, punya suami tapi maaf ya kok nggak seperti yang ibumu inginkan. Jadi kayak kok ini kayak nggak solutif begitu loh, suaminya diajak omong-omong tuh kayak nggak kepenak gitu. Terus dia merasa kayak kacau, semua masalah bertubi-tubi. Akhirnya dia datang ke orang yang ini sebenarnya bukan dukun yang gimana, tapi kayak lebih ke supranatural, spiritual begitu loh. Nah, ahli spiritual begitu. Terus di situ ibumu tuh dikasih suatu bacaan di mana tujuannya itu sebenarnya agar dalam rumah tangga termasuk anak dan suaminya serta saudaranya ibu yang lain ini tidak ada perselisihan yang begitu dahsyat begitu loh. Soalnya ibumu tuh kalau misalkan anak ngapa dikit dia tuh sudah mumet.
tapi di keluargamu ini pasti masalah terus gitu. Nah dari amalan itulah yang bikin ibumu ini maaf ya stres itu. Dari bacaan yang ibaratnya ibumu tuh nggak kuat begitu loh, dan bacaannya pun diniatkan karena aneh-aneh ya jadinya ya nggak bagus. Jadi kalau ditanya apa ada yang ngirim punyamu, ada nyakitin kamu, tapi faktor utamanya karena ibumu nyari sendiri begitu. Kalau dia nggak main begitu nggak bakal dia ketangkep dukun juga. Loh kok wah bu? Orang kalau misalkan sejahat-jahatnya begitu, asal dia nggak main ilmu hitam, Allah pasti masih melindungi. Tapi ketika dalam hidupnya dia juga bermain dengan ilmu hitam, ya nanti akhirnya buat ilmu hitam matinya juga ke ilmu hitam meskipun dia cuma minta simpel. Memang rata-rata minta begitu kita nggak sadar, mintanya simpel. Meskipun ke spiritual. Padahal sepele sekali. Seandainya begini, saya minta ya apa caranya selamat aja, biar keluargaku selamat semua, biar nggak ribut-ribut. Biar nggak ribut, banyak dijauhi, banyak orang banyak nggak suka, biar hilang. Itu akan enak sih dilihat, didengarkan juga. Lah terus yang dimasukkan apa? Gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Iya, yang dimasukkan apa? Sebenarnya minta tuh ya sama Allah saja. Sama Allah, insya Allah aman. Dikasih bacaan meskipun tulisan Arab belum tentu benar, jadi yang dikasih juga harus mencocokkan kira-kira cocok sama syariat Islam nggak, cocok dengan yang di hadis sama Al-Quran nggak begitu. Kalau itu tulisan Arab tapi direka-reka sama Habib atau kiainya, ya sama aja, nanti dampaknya buruk begitu. Yang kita ceritakan ini kita sesuai dengan apa yang selalu kita lihat dan kita tahu di sini. Iya. Kalau ayahmu ini tipenya nggak mau mengenal masalah, jadi ya sudah biasa saja begitu. Relax aja. Tapi sebenarnya banyak unek-unek di ayahmu ini. Cuma nggak diutarakan ya Pak. Cuman males mengutarakannya. Wes lara penting. Golak wes leren, wes rampung. Ya begitu Pak. Males masalah ya, mending diem. Dari mudanya emang pendiam begini Pak. Nggak bisa cerigis begitu Pak. Susah. Pendiam Bapak. Tapi pendiam pemikir. Tapi mikir Bu. Kasihan loh. Mikir sekali Bapak. Jangan dikira diem Cok. Bapak relax ya Pak. Harus happy, happy, pasrah sama Allah. Usia sudah tua Pak, ya. Muga-muga Gusti Allah memberikan jalan yang terbaik untuk Bapak, sisa umur yang barokah, nggih Pak, nggih. Yuswone pinten, Pak? Itu salah. Kenapa itu kan salah? Itu papat. Oh, tapi masih kayak 47 loh, Pak. Wah. Balik. Kayak Dude Herlino. Nah, senyum Pak kok nggak bisa buka sih, Pak. Begitu loh, Pak. Ya apa Bu, wis paham? Ada, makanya kalau diocek lagi ada. Wong ibumu yang make kok. Makanya Bu, semuanya itu warisan tuh nggak harus rumah atau tanah atau harta, tidak. Yang orang tua leluhur dulu punya begini-begini, anak keturunannya ya seperti ini. Sampean itu kalau diteruskan nggak diobatkan, dibiarkan, sampean kok ya hampir sama dengan ibu ini. Karena sampean sudah ada semua. Nanti makan cuma diaduk-aduk begini toh, nggak fokus, males mikir, males ketemu yang lain, pengennya sendiri toh. Nah itu sudah tanda-tanda. Gak nyaman dengan semuanya. Ropet. Harus diwaspadai itu, gak nyaman dengan semua, gak nyaman dengan lingkungan, terus males, nyaman di kamar, terus mainan HP, walaupun kelihatannya HP loh Bu, tapi otak ini sudah ke situ, lain-lainnya sudah mati. Iya. Lama-lama kosong otaknya. Terus nanti ada orang ngomong gini sudah tersinggung, itu sudah merasa tinggi kok tambah bahaya. Merasa itu tahu-tahu aku seakan-akan mau dibunuh orang itu seakan-akan nggak nyaman dengan aku. Orang itu nyandet aku begitu, kayak Maruko. Suara Maruko gak santet. Gak tahu, udah nggak komunikasi kok. Gak kesantet ah. Anton tuh yang nyantetnya aku Ton. Terbongkar.
Lah iya Bu, sampean itu sudah terbawa itu. Aslinya enggak. Aslinya nggak ada apa-apa, sampean sudah terbawa tidak nyaman dengan kondisi dan situasi di situ, nanti lama-kelamaan nggak nyaman Bu, ada saja gitu loh. Terus yang ngimpi Jen tadi sama ibu dieling-eling terus. Oh iya, nggak tambah muncul, tambah dikuasai. Tambah diparani. Sudah nggak usah dipikir, biarin. Oh. Yang diingat Allah saja ya. Ibu santai wis ibadah nyaman Bu. Iya, olahraga. Makan bubur. Itu bubur. Bubur ayam olahraga kan makan bubur ayam. Iya, ngono kok aku iki bedino semua ndati wong. Nah, tambah lah kayak aku. Iya. Tadi malamnya teko geratakan koyo ngono. Sak jegutukan. Keluarga ini tuh kayak senengnya tuh kayak terbatas begitu loh Bu, tertutup semua. Jadi kayak air tuh di akuarium kecil, nggak bisa ke sana ke sini. Ya wes begitu toh senengnya. Apa? Bapak itu di rumah sendiri ngono. Oh. Oh, sampean sendirian. Ya, tambah sendiri, tambah. Baru meninggal 2022 kok sudah punya istri lagi, Pak? 2022 tak baru. Lo kan 2022. Oh iya, 2022. 32 maaf ya. 3, 4, 5 baru 3 tahun. Hah? Cerai. Sudah cerai lama. Oh, aku batin. Biasanya ada suara suami nih sing dia sayang, dia bakal ngerespon. Tapi ini tetap nggak mau ngerespon. Oh, sakit hati para ibu mungkin. Yo. Sakit hatinya ibu. Lah berarti bener tadi aku Nggak bilang ada. punya suami seperti nggak punya, ra iso dijak omong-omong, nggak bisa nemukan solusi. Ibumu cari sendiri ke Habib atau itu Yai tadi. Lama bisa. Kok bisa, kenapa Pak waktu itu Pak? Ya nggak sesuai. Yang menggugat siapa, yang pengen cerai dulu siapa Pak? Tidak ada yang ini. Maksudnya yang pertama kali mengidekan ya udah pisah saja. Mamanya yang minta. Tapi nikah lagi nggak mamanya? Tidak. Bukan saya yang ini, dia yang minta. Jadi dia cemburu, tapi itu kan cemburunya besar. Oh ya itu bener tadi, sensitif dan bapernya besar. Oh ya bener, jadi kadang suami nggak ngapa-ngapa udah dituduh begitu. Anak padahal sayang dikira nggak sayang. Iya, ibunya itu kayak ibunya ini Iya. gampang sekali, jadi suka menyendiri. Iya, bermain dengan perasaannya dengan sendiri. perasaan sendiri, dengan kehidupannya sendiri. Dari dia menikmati cerita-cerita yang dia rasakan sendiri Dan Jadi dipikirkan. dia, gitu. Itu bahaya, nanti sarafnya akan, ya memang sudah saraf itu. Syaraf jatuhnya. Makanya ibu kan tak suruh nang dokter saraf kan? Tadi kan tak suruh kan? Nah, Iya, ini loh harus. syarafnya. Jadi nggak harus berobat ke kayak aku begini, harus ke dokter saraf, harus Tapi ada. kebunan juga perlu, soalnya Nah, dia iya, itu tertutup yang setan-setan itu Jadi loh. nanti dua-duanya jalan Bu, dokter saraf iya, terus nanti tak ambili juga iya gitu. Telingamu nggak kayak kotor terus gatel begitu? Telinga. Soalnya sudah masuk banyak banget. Wong penuh saat kok kene hampir-hampir sana. Ya, pokoknya happy saja sudah. Pokoknya sekarang menurut aku jalan keluar satu-satunya sampai ingin sehat, tidak seperti ibunya. Ini sampean ke seperti ibunya nanti. Iya, persis. Persis wis gak kuat wis. Tadi nanti sampean itu harus beraktivitas sing sampean suka apa gitu. Sampean kalau memang sampean sendiri suka berkebun atau nanam bunga atau apa ya gitu lah sampean lakukan gitu loh. Mana yang sampean suka gitu loh, sampean jalani. Terus beraktivitas karo konco karo anu itu harus punya Bu. Iya. Wis ojo suka menyendiri, ojo kenal mek 1 2 3 orang, banyak kenalan lebih Banyak bagus. relasi. Terus kalau diimpiin jin, ya sudah Ya cuekin. sudah, cuetin aja, nggak usah Istighfar dipikir. gitu. Nggak usah dipikir. Nggak usah dicari juga. Nggak usah, tambah mumet. Nanti bisa ngaku-ngaku itu. Terus sampean berbau itu berbahaya. Tuh nggak usah dipikir. Oh mirip mbak-mbak yang dulu pernah kesini ya Bu? Lah ini tadi sekarang anak pasien dengan ini apa berobat tapi ini lewat rogone wong nang untungmu atau ono Berobat lewat robot ini. oh Ya no. pokoknya dek iku ngomong ngene iki lek dek wis ngomong ngene iki wong kabeh patuk jare ya dek terbawa dek dhewe wong dek dhewe rada sunat sunat Sutre. sunat Nah, takutnya nanti kamu punya laki-laki bentrok lagi. Nggak cocok. karena nggak nyaman Suaminya nggak betah.
Orang laki-laki nanti sama-sama anu gak anu Bu. Nggak Masalah cocok. engko diajak enak rileks sampean diem. Engko dianu tersinggung. Bojone metu sithik diseujoni. Ya begitu-begitu nanti Kamu punya selingkuh ya Mas ya? Kenapa kamu pulangnya lama sekali? Ya laki-laki malas kalau dibegitukan. Enjoy saja. Life must be happy begitu. Biar meninggalnya juga happy. Nek uripe gini tok ngenes sedih, matine yang ngenes sedih. Contohnya ibumu, ayo mati sampai masih baper, masih begini tok. Ya. yang meneng ae. Terus kalau ada orang mendekat dia itu masih punya perasaan, jangan-jangan ini nanti mau megang aku, jangan-jangan dia mau nyakitin aku, masih ada pikiran kayak gitu, maka dia nggak mau inget ke mungkin dan nggak peduli, soalnya takut kalau misalkan dia ngerespon takut disakiti, masih ke bawah sampai sekarang. Ayo, mati nggak tenang. Semuanya itu apa yang kita lakukan di dunia ya nanti matinya dibawa semua ya seperti Betul itu. sekali. Tergantung amal ibadah. Jadi ya tergantung apa yang kita lakukan. Iya. Lek kita lakukan di anu cerewet, tapi lek mati ya cerewet. Cerewet. Nek galak malah mati rak iso ngomong nganti ngene. Sampe mencreng kabeh. Tukang fitnah lambe diilang Kemarin kabeh. yang sombong sama menyakitkan wis nunduk melet mana kok elek men. Itu ya sudah ya. Ya. Apakah cocok, Bu? Oh, berarti almarhum sebelum meninggal juga banyak diem dan sedih, diem tok begini sedih. Oh alah. Enggak mau komunikasi begitu ya. Sedikit iya, enggak ya enggak. Meninggalnya ya sama, enggak mau komunikasi. Ya deterjen, ternyata cocok juga deterjen ya. Dan tadi kita belum ada komunikasi juga ya. Enggak tanya-tanya dulu, cuman tanya sudah lama meninggal. Ini siapa ibunya? Dah gitu tok. Bu, siapa nama sampean? Enggak ada tanya yang lain. Iya, bagi yang mau daftar. Di sini bukan sekedar menarik tapi disangkut pautkan dengan keluarganya. Terus, nah makanya kamu merasa kayak gini soalnya orang tuamu dulu ada begininya. Jadi harus begini kayak mbaknya ini solusinya harus bahagia, banyak zikir, ibadah, terus udah lo saja. Mau diimpiin jin, jun, jon, nggak usah diikuti, nggak usah dicari, nggak usah dipikirkan begitu ya. Pokoknya mau nyari-nyari kesini saja. Terima kasih deterjenku. Sampai ketemu di sini. Dadah. Ya.